Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dan anak semua yang tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama tidak lupa kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sampai saat ini Allah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Dan yang tidak ketinggalan kita wajib bersyukur bahwa di tahun ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan tempat kita, momentum kita untuk bermuhasabah. Bulan di mana Allah melipat gandakan pahala kepada hamba-hambanya. Salawat dan salam tidak lupa juga kita haturkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa risalah Islam ini dan yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Bapak Ibu dan anak semua yang tercinta, surga adalah tempat tertinggi yang dicita-citakan manusia, tempat yang ingin semua manusia di dunia ini mendapatkannya. Karena di Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa surga adalah tempat yang menyenangkan, tempat yang dimana manusia mendapatkan kenikmatan yang tertinggi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalian anak-anak semua, bahwa surga ternyata juga merindukan kepada manusia yang ingin memasukinya. Dikatakan di hadis Rasulullah, ada 4 golongan, ada 4 manusia yang ingin dirindukan oleh surga. Siapa saja itu? Yang pertama adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang bisa menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang suka memberi makan kepada orang yang kelaparan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang suka membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci, wahyu ilahi yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah sampai kepada kita, dan keistimewaannya, mukjizatnya sampai saat ini luar biasa. Orang yang membaca Al-Quran, bahkan dikatakan Rasulullah, 1 huruf akan diberikan pahala oleh Allah 10 kebaikan. Luar biasa. Sampai mengapa Al-Quran ini menjadi sebuah pedoman hidup manusia. Maka jika manusia berpegang teguh kepada Al-Quran ini, maka tidak akan sesat hidupnya. Maka sangat pantas manakala surga merindukan orang yang suka membaca Al-Quran. Tentu saja setelah membaca Al-Quran diikuti dengan memahami akan arti dan maksud dari bacaan Al-Quran itu, sehingga akhirnya kita juga bisa mengamalkannya. Yang kedua adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Lisan yang di dalamnya keluar kata-kata, keluar ucapan. Kadang-kadang kalau manusia tidak bisa mengontrol dirinya, akan menyebabkan sakit hati orang lain, akan mengakibatkan ketidaknyamanan orang lain. Maka ada salah satu bagian tubuh kita yang namanya lidah. Kata orang, lidah yang tidak bertulang ini bisa menyebabkan mudarat dan juga bisa menyebabkan sesuatu hal yang membawa pahala. Maka sama-sama mengeluarkan ucapan, maka ucapan yang mengandung hikmah, ucapan yang baik,
ucapan yang bisa membuat orang lain nyaman, orang lain tidak tersakiti dan terselamatkan dengan ucapan kita. Maka kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Jika kita tuh beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya kita berbicara baik atau diam. Maka kalau kita tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, lebih baik kita diam. Dan apabila kita tidak bisa, lebih baik kita menghindari hal yang tersebut. Yang ketiga adalah orang yang suka memberi makan kepada orang yang membutuhkan atau yang kelaparan. Di momentum bulan Ramadan ini, kita muara akhirnya adalah la'alakum tattaqun, bertakwa. Maka juga ada tidak hanya kesolehan secara individu, tapi juga ada kesolehan sosial. Artinya manakala kita melihat orang lain membutuhkan bantuan kita, tetangga kita yang membutuhkan bantuan kita, merasa ada kesulitan terkait dengan kebutuhan pangannya dan kebutuhan yang lainnya, maka sudah sepantasnya sebagai sesama saudara muslim kita ikut membantu, meringankan beban orang lain. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang terdampak atas wabah ini. Maka kepedulian sosial kita kepada orang lain dibutuhkan pada saat ini. Maka marilah apabila kita melihat saudara kita, tetangga kita yang membutuhkan uluran tangan kita, jangan segan-segan kita memberikan bantuan tersebut. Yang terakhir, yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, saya sampaikan di awal, adalah bulan yang istimewa. Bulan yang dimana Allah akan memberikan pahala yang berlipat kepada hamba-hambanya yang ingin berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan. Maka Rasulullah menyampaikan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena ingin mengharapkan ridho Allah dan rasa keikhlasan, maka akan dihapus dosa-dosa yang telah lalu. Luar biasa semua, bahwa bulan Ramadan, bulan yang istimewa ini, marilah kita isi dengan aktivitas, dengan kegiatan yang baik, kegiatan yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dihabiskan waktu kita di bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kurang bermanfaat, dan jangan hanya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang membuat kita tuh lupa. Bulan Ramadan, bulan yang istimewa ini, marilah kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ketika ada bulan Ramadan ini tidak kehilangan momentum. Tidak hanya berlalu begitu saja bulan Ramadan ini, tetapi ada sesuatu yang membekas dalam diri kita. Apakah itu sedekahnya, apakah itu sholat berjamaahnya, apakah itu sholat sunnahnya, apakah itu tilawah atau membaca Al-Qur'annya. Semua ada bekasnya ketika bulan Ramadan ini datang. Sehingga momentum bulan Ramadan ini kita gunakan momentum sebagai perbaikan diri, sehingga semakin hari semakin baik diri kita, sehingga bisa memberikan kebermanfaatan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan Anak semua. Semoga bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.